Kitab Suci Indonesian Literal Translation. Surat kepada orang Ibrani, pasal 11. Teladan-teladan iman, ayat 1 sampai 40. Dan iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Sebab dalam hal inilah para leluhur telah dijadikan kesaksian. Dengan iman kita mengerti bahwa saman-saman telah dipersiapkan oleh firman Elohim, sehingga hal-hal yang kelihatan tidaklah berasal dari apa yang nyata. Dengan iman, Habel telah mempersembahkan kepada Elohim kurban yang lebih baik daripada Kain. Olehnya, dia telah dijadikan kesaksian sebagai orang yang benar ketika Elohim memberi persetujuan atas persembahannya itu, dan melalui hal itu ia masih berbicara sesudah meninggal. Dengan iman, Henokh telah diangkat sehingga tidak melihat kematian, dan dia tidak ditemukan karena Elohim telah mengangkatnya. Sebab sebelum pengangkatannya, dia telah dijadikan kesaksian untuk menjadi berkenan kepada Elohim. Namun tanpa iman mustahil untuk menjadi berkenan. Sebab siapa yang mendekat kepada Elohim, ia harus percaya bahwa Dia ada, dan bahwa Dia adalah pemberi upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Dengan iman, Nuh mempersiapkan bahtera untuk keselamatan keluarganya ketika diperingatkan tentang hal-hal yang belum kelihatan, karena digerakkan oleh rasa gentar. Olehnya dia telah menghukum dunia dan menjadi pewaris kebenaran sesuai dengan imannya. Dengan iman, ketika dipanggil keluar, Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan segera dia terima sebagai milik pusaka, dan dia pergi dengan tidak mengetahui kemana dia pergi. Dengan iman, dia hidup sebagai orang asing di tanah perjanjian seperti di negeri asing, dengan tinggal di dalam kemah-kemah bersama Ishak dan Yakub, sesama pewaris dari janji yang sama. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai fondasi-fondasi, yang perancang dan pembangunnya ialah Elohim. Dengan iman juga Sarah sendiri telah menerima kekuatan sebagai dasar pembenihan, dan dia telah melahirkan di saat usia lanjutnya, karena dia menganggap Dia yang berjanji itu setia. Karena itu pula, dari satu orang, dan orang inilah yang telah dinyatakan mati pucuk, mereka yang sama seperti bintang-bintang di langit dalam jumlahnya, dan seperti pasir di tepi pantai laut yang tidak terhitung, telah dilahirkan. Dalam iman, mereka semua ini telah meninggal sebagai orang-orang yang tidak menerima janji-janji itu, melainkan sebagai orang-orang yang melihat hal-hal itu dari jauh, dan diyakinkan olehnya juga
menyalaminya, bahkan mengakui bahwa mereka adalah orang-orang asing dan para pengembara di bumi. Sebab mereka yang berkata seperti itu, mereka menyatakan bahwa mereka sedang mendambakan suatu tanah air. Dan memang, jika mereka mengingat-ingat tempat itu yang dari dalamnya mereka telah keluar, mereka punya kesempatan untuk kembali. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, itulah tanah air surgawi. Karena itu Elohim tidak malu akan mereka untuk dipanggil Elohim mereka, karena Dia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Dengan iman ketika diuji, Abraham telah mempersembahkan Ishak. Dia telah mempersembahkan anak tunggalnya yang telah menerima janji-janji itu pula, yang tentangnya telah dikatakan, di dalam Ishaklah benihmu akan disebut. Karena menganggap bahwa Elohim itu sanggup juga untuk membangkitkan dari antara orang mati, dari sanalah juga secara kiasan dia telah menerimanya kembali. Dengan iman mengenai hal-hal yang akan datang, Ishak memberkati Yakub dan Esau. Dengan iman, ketika hampir meninggal, Yakub memberkati masing-masing anak-anak Yusuf dan bersujud pada ujung tongkatnya. Dengan iman, ketika hampir meninggal, Yusuf mengingatkan mengenai keluarnya Bani Israel, dan dia memberi perintah mengenai tulang belulangnya. Dengan iman, setelah dilahirkan, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bayi itu elok, dan mereka tidak takut akan perintah raja. Dengan iman, setelah menjadi besar, Musa menolak disebut anak putri Firaun, dengan lebih memilih untuk menderita sengsara bersama umat Elohim daripada untuk sementara merasakan kenikmatan dosa, karena menganggap keinaan Hamasya lebih besar kekayaannya daripada harta benda di Mesir, sebab ia memandang kepada upah. Dengan iman, dia meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Dia tabah karena seakan-akan sedang melihat dia yang tidak kelihatan. Dengan iman, dia melaksanakan Paskah dan pemercikan darah, supaya yang membinasakan anak-anak sulung tidak menyentuh mereka. Dengan iman, mereka menyeberangi Laut Merah seperti melewati tanah kering, yang ketika mencoba usaha itu, orang-orang Mesir ditenggelamkan. Dengan iman, tembok-tembok Yeriko telah runtuh setelah dikelilingi selama 7 hari. Dengan iman, Rahab si pelacur tidak turut binasa bersama orang-orang yang tidak percaya, karena dia telah menyambut para pengintai itu dengan damai. Dan apalagi yang harus aku sebutkan, sebab waktu akan meninggalkan aku bila mana menceritakan tentang Gideon, Barak, dan juga Simson, serta Yeftah, juga Daud dan Samuel dan para nabi yang melalui iman mereka telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh janji-janji, menutup mulut-mulut singa,
memadamkan kedahsyatan api, menghindari mata pedang, dikuatkan dari kelemahan, dijadikan kuat dalam peperangan, telah menundukkan bala tentara asing. Wanita-wanita telah menerima orang-orang mati mereka dari kebangkitan, tetapi yang lain telah dianiaya dengan tidak menerima penebusan, supaya mereka dapat mencapai kebangkitan yang lebih baik. Dan yang lainnya telah menerima cemooh dan cambukan, dan bahkan belenggu dan penjara. Mereka dirajam, mereka digergaji menjadi dua, mereka dicobai, mereka telah meninggal oleh pembunuhan dengan pedang, mereka mengembara dengan pakaian kulit domba, dengan kulit kambing, dengan kekurangan, dengan ditindas, dengan disiksa. Bagi mereka dunia ini menjadi tidak layak, sehingga dicerai-beraikan di padang-padang gurun, dan di gunung-gunung, dan di gua-gua, serta di celah-celah bumi. Dan setelah dijadikan kesaksian melalui iman, mereka semua tidak menerima apa yang dijanjikan itu. Elohimlah yang telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, sehingga tanpa kita mereka tidak dapat disempurnakan.